Oke teman-teman, di sini di episode Rizky Belajar Podcast. Di episode kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian alat-alat yang bukan wajib sih, tapi lebih bisa lo persiapin sebelum lo ngebuat podcast. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu 8 alat nih, 8 alat yang bisa lo siapin sebelum ngebuat podcast. Nah, kita tahu kalau misalnya podcast ini tuh udah mulai masuk ke Indonesia, dan dia ini sebagai upgrade atau perkembangan dari dunia penyiaran atau dunia siniar gitu. Kayak misal kalau zaman dulu itu ada radio, dan sekarang ada yang namanya podcast. Jadi bisa dibilang podcast itu radio digital. Banyak yang bilang kayak gitu, podcast adalah radio digital. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu kayak tadi, mungkin lu juga banyak yang pengen nih ngebuat podcast. Apakah ngebuat podcast itu gampang? Nah, buat lu yang pengen tahu gimana caranya ngebuat podcast, di sini gue pengen ngasih tahu nih. Kalau gue juga udah ngebuat video yang sebelumnya itu tentang cara ngebuat podcast di sebuah platform yang bernama Anchor.fm. Nah, kalian bisa cek, ntar gue kasih di link deskripsi deh, gue taruh. Nah, oke, di sini gue pengen ngasih tahu 8 alat buat lo yang pengen mulai podcast. Oke. Nah, yang pertama itu ada mikrofon ya. Yang pertama ada mikrofon. Kenapa lu butuh mikrofon di podcast? Ya karena itu udah wajib lah, karena kan mikrofon itu adalah alat yang bisa nangkep audio, dan di podcast lu butuh audio untuk menyiarkan suara lu ke orang lain. Nah, jadi audio ini adalah salah satu poin yang penting dan nggak mungkin lu hindarin kalau ngebuat podcast. Nah, dan juga audiens juga itu akan mendengarkan podcast lu ketika podcast lu itu suaranya bagus dan lu punya suara yang jernih gitu. Tapi kalau misalnya audio lu buruk, ini juga bisa mempengaruhi pendengar lu gitu. Jadi kalau misal suara audio lu agak putus-putus atau jelek, nah nanti audiens lu juga bakalan nggak suka sama podcast lu. Jadi mikrofon itu sangat penting. Lu carilah mikrofon yang bisa atau yang bagus, yang bisa bikin suara dari podcast lu itu jernih gitu. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu nih, kalau misalnya lu itu nggak perlu buat atau beli gitu, nggak perlu ngebeli device atau mikrofon yang mahal gitu, karena mikrofon yang standar itu juga udah bagus buat lu ngerekaman gini. Tapi ya tentunya itu ada beberapa kekurangan ya, walaupun sedikit sih, tapi tetap aja itu masih tetap bagus kalau menurut gue ya. Nah, jadi lu itu bisa ngebeli yang, kalau misalnya lu budgetnya kurang, lu bisa ngebeli yang standar aja, yang emang udah banyak dipakai oleh podcaster pemula gitu. Nah, tapi di sini gue pengen ngasih tahu nih atau rekomendasiin menurut beberapa entrepreneur jenis mikrofon yang gue rekomendasiin untuk podcaster nih. Nah, yang pertama itu ada Audio Technica ATR 2100 USB. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada Blue Microphone Yeti USB. Nah, kualitasnya itu emang sangat superior dengan kontrol yang emang bener-bener bagus gitu. Nah, ntar gue kasih link di deskripsi deh kalau lu pengen beli, oke? Nah, kita lanjut nomor 2. Yang kedua itu ada perekam XLR portable. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang pemula atau baru kenal dengan alat ini, perekam XLR portable ini, ya ini tuh sebenarnya adalah alat yang bisa memproses rekaman dari mikrofon analog lu. Nah, jadi kalau misalnya nih lu rekaman pakai mikrofon analog, nah ketika lu mau
mau dimasukin ke platform siniar yang atau podcast yang tentunya itu adalah platform digital, maka lu butuh mengkonversikannya menjadi digital. Jadi alat ini itu bisa mengkonversikan rekaman atau audio analog lu menjadi versi digitalnya. Jadi itu sih fungsi dari perekam XLR portable. Jadi dia bisa ngerekam suara dari beberapa saluran mikrofon, dan juga dia memungkinkan lu untuk melakukan penyesuaian volume gitu dengan cepat. Jadi ini sangat membantu banget. Ini ada device yang support device biar podcast lu itu jadi lebih bagus gitu. Nah, yang ketiga adalah headphone. Nah, ini headphone juga gua rekomendasiin buat lu. Jadi headphone ini gunanya untuk mendengarkan ulang hasil rekaman lu. Nah, jadi alat ini tuh sangat cocok buat lu yang pengen bikin podcast, karena ketika lu bikin interview gitu dengan narasumber yang online, otomatis lu harus mendengarkan suara dari narasumber online lu. Nah, tapi kalau misalnya lu udah make kalau lu belum make headphone atau dengerin secara langsung gitu dengan misal laptop lu atau handphone lu, nah itu tentunya suaranya akan sangat jelek gitu. Bukan dia jelek sih, karena apa? Karena suara dari device yang ditanam itu dia bakalan menyebar gitu suaranya. Sedangkan lu kalau pakai headphone itu akan lebih masuk ke telinga lu gitu. Jadi lebih terdengar lebih jelas gitu. Nah, kalau lu pengen beli headphone itu nggak usah mahal-mahal nih. Gua aja membeli ini headphone dari Fantech. Ini sebenarnya headphone gaming, dan ini harganya sangat terjangkau, dan ini juga cocok buat bikin podcast. Nah, kalau lu pengen beli headphone Fantech ini, gua kasih link di deskripsi deh. Ntar lu bisa cek, bisa lihat-lihat, dan juga bisa beli di sana di link yang gua kasih. Nah, yang keempat adalah pop filter. Ya, pop filter itu lu tahu kan, setiap orang yang bikin podcast itu pasti ada yang namanya lingkaran itu, yang biar bisa kayak orang lagi rekaman nyanyi gitu. Nah, itu juga butuh untuk podcaster. Kenapa? Karena pop filter ini dia bisa memperjelas dan memperjernih suara lu. Kayak misal gini, ketika lu nyebutin huruf P dan huruf B itu hampir sama kan hurufnya, suara hurufnya maksud gua. Nah, tentunya dengan pop filter ini lu bisa bikin intonasinya itu lebih bagus gitu, lebih jernih, dan tekanan suaranya itu lebih kuat gitu. Jadi antara suara B dan P itu lebih beda gitu, karena ya lebih jernih, lebih jelas. Nah, yang kelima adalah boom untuk mikrofon. Ya, boom untuk mikrofon ini dia kayak stand gitu, stand yang yang digunain buat menyangga mikrofon dulu. Jadi ya tentunya ini kalau menurut gue ini adalah pilihan karena ini juga tergantung dari ruangan lu. Kalau ruangan lu enggak bisa buat make ini stand ini boom buat mikrofon lu nggak usah make ini. Tapi kalau misalnya lu butuh boom karena misal lu nggak bisa megang terus-terusan kayak begini, atau ya tempat lu juga cukup luas buat naruh boom, ya nggak apa-apa, lu juga bisa beli boom ini. Ini juga hal yang bisa lu perhatiin. Kenapa? Karena ketika lu rekaman dan mic lu itu atau mikrofon lu itu goyang, itu bakal mempengaruhi suara lu. Jadi boom ini sangat penting juga sih menurut gua. Nah, yang keenam itu ada komputer ya. Komputer ini diperluin. Kenapa? Karena kan podcast atau siniar itu membutuhkan proses rekaman audio yang digital gitu, yang bisa dimasukin ke digital. Nah, dengan adanya komputer ini lu bisa melakukan proses editing dan juga audio filtering. Jadi kayak misal lu masukin kayak background, atau lu masukin selipan lagu ya. Walaupun ada juga sih sebuah alat yang dia itu langsung bisa bikin background, tapi kalau lu pengen edit secara
manual gitu, diedit dulu. Nah ini komputer ini sangat bagus, sangat sangat bisa membantu lu. Dan ya tentunya lu nggak perlu butuh yang namanya laptop yang mahal, lu nggak perlu itu. Lu cuman butuh sebuah komputer yang atau laptop yang standar aja, yang nggak berat-berat banget. Lu cuman butuh alat yang ya suaranya itu bagus, komputernya itu punya rekomendasi suara yang bagus dan bisa kuat gitu untuk proses editing dari audio, kayak gitu sih. Nah yang ketujuh itu ada digital audio workstation. Ya, sebagai podcaster lu juga memerlukan DAW atau digital audio workstation ya untuk proses editing dan rekaman yang baik juga. Nah kayak misal nih gua kalau biasanya ngerekam itu gue bisanya pakai Audacity ya. Audacity ini emang udah terkenal banget. Audacity gue pakai ini juga buat podcast gua, dan gua sangat sangat mudah dipakai dan sangat ya pemula pun ngerti gitu kalau diajarin 1 atau 2 kali doang, karena emang sangat tampilannya juga sangat sederhana dan gampang untuk dipelajari. Nah untuk software ini tuh nggak mahal, cuman ya $20 sebulan untuk berlangganan. Ya tentunya ini sangat-sangat butuh sih, karena lu harus ngedit dulu, harus bikin suara dari podcast lo itu bagus dengan diedit dulu. Nah di sini gue pakai Audacity. Mungkin ntar gue kasih link downloadnya deh di bawah di link deskripsi. Nah yang ke-8 itu ada ID3 Editor. Ya ini adalah software untuk podcasting dan rekaman yang bisa bikin kesempatan atau menandai podcast lo dengan menggunakan tag editor gitu. Kayak misal lu gak bisa ngasih judul, lu bisa kasih nomor rekaman, lu bisa kasih artis dari yang merekam podcast ini. Tapi kalau menurut gue ini nggak terlalu perlu sih. Kenapa? Karena gue udah pakai Audacity. Di Audacity juga udah ada kayak begitunya, udah ada. Tapi ya kalau lu pengen lebih bagus lagi, lu bisa pakai ID3 Editor. Ya udah mungkin itu sih. Semua produk yang gua sebutin di sini gua nggak di endorse, tapi kalau misalnya lu pengen beli, lu bisa lihat aja di link deskripsi. Gua bakal ngasih dan naruh di link deskripsi. Ya udah sih. Dan ya buat software yang gua sebutin tadi, lu juga bisa download di deskripsi. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa gua kasih tahu tentang 8 alat yang lu harus tahu untuk lu itu ngebuat podcast gitu. Sebelum lu ngebuat podcast, lu harus tahu 8 alat tadi. Oke, buat lu yang pengen bikin podcast, mungkin lu harus menyiapkannya dari sekarang. Karena kalau menurut gua podcast juga bakalan melejit gitu. Karena podcast ini juga sekarang sedang berkembang di Indonesia, dan ya tentunya ini adalah hal yang patut lu pertimbangkan sebagai konten kreator. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, and don't forget to podcasting.